Ben, bisa nggak? Iya, hari ini rambutku ngeselin coba. Tahu ah. Aku baru pulang guys. Maaf ya, jadi telat ya. Ben, udah loh. Coba deh dicek deh. Bisa nggak? Bahas saham apa? Nggak bisa sih. Kok nggak bisa ya? Instagram tuh, sumpah. Halo guys, welcome back to Barbar Channel guys. Aduh, buat yang tanya saham, kita bentar aja deh ya, paling kita sekitar 45 menit lah. Karena besok saya harus live trading lagi nih. Ya, bentar aja kita. Buat yang mau istirahat juga soalnya. Karena market katanya kurang bagus ya, tadi ada yang komen. Buat yang nanya saham silakan di Q&A box. Dek, tolong dipin dong. Buat yang nanya saham silakan di Q&A box ya guys. Katanya market jelek ya. Kita coba cari berita yuk. Coba cari berita. ESA udah jebol tuh 1000-nya. Mungkin butuh turun dulu ya. Nanti kita analisa ya saya. Mali. Silakan isi di Q&A box. Banyak yang komen Innov deh kemarin, karena ada apa ya Innov ya? Innov, what's wrong Innov? Nothing get up. Dan. Teknoan kali ya. Ya mungkin untuk bentar kameraku. Wis. Rambutku. Mandi aku guys, maaf. 185 sampai 190. Nih, yang nanya-nanya Innov nih, soalnya kemarin di grup ada yang nanya juga kalau nggak salah. Sekarang sih belum ada terlalu sentimen apa-apa ya, support di sini sih ya. Untuk nanya Innov nih ya, support di 185 sampai 190 kayak gitu. Mungkin batas kenaikan yang akan diuji adalah di sekitar 230 ya, resistance swing ya. 230. Resisten dekat-dekatnya ada di 210 ya. 210. Sebenarnya di kondisi market apapun biasanya akan tidak bermasalah untuk scalper ya, karena scalper tuh selalu kosong portofolionya. Yang bikin masalah tuh kalau kita masih ada ngekip 1-2 barang gitu, atau punya saham swing. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa kita harus lihat isu IHSG seperti itu ya. Ini kita lihat nih Dow Jones merah ya, Dow Jones merah dalam gitu ya. Ini memang tidak baik sih. So far not good ya untuk besok. Kemudian London merah ya. Kita lihat nih. DJI sama Nasdaq merah semua. Kemudian ini merah ya, merah. Kita lihat nih. Kita lihat besok gimana nih, Tokyo merah ya. Dolar naik pola ya. Dolar sudah di atas 100 gitu ya, dolar indeks ya. Yang bikin masalah nih Dow Jones-nya merah gitu, Dow Jones Futures. Nah, jadi kita paling kalau kondisi yang seperti ini akan selalu wait and see ya. Maka terjadi penurunan kalau kita lihat IHSG ya.
teman-teman. Kalau kita lihat IHSG kemarin ada yang nanya kok IHSG gimana nih? IHSG itu sudah kena resistnya nih, kena resistance di atas ya. Jadi ini IHSG sudah kena resisten, bentuk resistennya gitu, otomatis dia akan kembali mengalami penurunan gitu ya. Di sini ada hammer di hari Kamis, Jumatnya turun cukup dalam ya, ada gap lagi di sini gitu. Apakah akan terjadi sideways dulu di fase ini ya, kita nggak tahu. Menurut saya mungkin akan sideways menuju penurunan sampai di bulan Agustus gitu, karena ada stagflasi ya di market US dengan kenaikan inflasi yang cukup banyak. Kalau kita ngomongin makroekonominya ya, kayak gitu. Saya belum lihat lagi berita-berita lain nih ya. Cuman untuk besok sebenarnya ancamannya pasti saham-saham blue chip dan saham-saham swing gitu. Kenapa kayak ESA ada yang nanya rontok gitu, GZCO kenapa rontok? ESA secara laporan keuangan memang cukup bagus ya. Saya nggak tahu kenapa bisa jebol support. Ada yang nanya ESA nggak deh? Kalau ada yang nanya ESA nih. Belum ada sih. Memang Esa aku sejak saat itu jadi ESA waktu itu dia pernah ngomong jebol support ya kan. Dan kita lihat nih mau bagi-bagi dividen. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan si ESA ini ya. Kalau jebol dari 100 gitu. Apakah bakal turun lagi gitu ya? Ini kan saya sudah buat supportnya ya. Begitu jebol support, kita nggak tahu nih bakal kemana penurunannya. Kalau kita tarik garis pakai Fibo lagi ya, coba. Support berikutnya ada di 900 nih, coba ya. $9.50 support berikutnya nih. Kita lihat nih, kalau jebol lagi 9.50-nya, wah, bisa jelek nih. Ini support untuk hari Senin ya. Bukan 9.50, 9.40. Tapi kalau kita lihat foreign ya, bentar ya. Saya coba lihat foreign ya, transaksi ESA di foreign. Dia ada dapat insight ESA nggak? Esa itu kalau aku ikut 900-an itu tuh dari GZT dari ESA loh. break agak tertarik sama si Esa ini sebenarnya. Kan aku ada bikin support di 10.50. Kalau trade ya dulu aja. Ini ESA ya. Kita lihat transaksi foreign di ESA kayak gitu. Belum ada yang namanya net sell, berarti ya di sini semuanya adalah akumulasi dari broker asing. Jujur break support 1000, tapi secara kalau kita ngomongi bandarmologi ya, foreign itu masih mengakumulasi cukup banyak. Yang jualan itu ada OD, AZ, LG, YP ya. Lebih ke retail-retailan ya. Ini Sukor, OD itu apa? Dana Reksa ya kalau salah, BRI ya. BRI Dana Reksa, kemudian Sukor sama ini Trimegah ya, sama baru Mirai. Jadi ini menurut saya retail-retail sih. Yang kumpuli barang itu ada asing-asing. Jadi menurut saya nih, in my opinion ya, pasti akan terjadinya namanya reversal untuk ESA ini. Entah dia nanti dekat-dekat dividen, entah dia nanti sudah selesai bagi-bagi dividen, tiba-tiba ada berita ya, boleh dicatat nih untuk ESA ya. Tiba-tiba bakal ada berita, entah itu aksi korporasi lah, entah itu nanti penjualan amoniak meningkat lah, atau dia bikin public expose lah. Karena waktu itu pernah sekali seperti itu juga untuk saham ESA nih. Seolah-olah dia mau jebol gitu ya, support. Nah, di sini kalau nggak salah, ya dulu saya pernah, ini bulan berapa nih? 2021 bulan Juli persis ya. Ini ada pola ESA kayak falling wedge hari itu ya. Kemudian dia breakout naik ke atas, tiba-tiba belum sampai ke target kita. Sebenarnya targetnya sampai sih ya. Tiba-tiba rontok sampai lama kayak gitu. Rontok sampai ke bottom sini, baru dia naik lebih tinggi. Jadi ini memang barang yang cukup lama menurut saya ya. Kalau kita lihat bagi-bagi dividen nggak tahun lalu. Jadi suka membuat seperti itu si ESA saya bilang ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat transaksi foreign belanja terus.
Itu aja untuk pandangan Esa ya. Mungkin buat yang kita harus stick on plan ya, kurangin porsi sih ya. Kurangin porsi supaya apa? Sudah jebol dari support 1000 ya kita cut loss paro misalnya kan. Supaya nanti kalau dia di base, entah dia di 900, entah dia di mana, membuat sebuah base gitu ya. Base itu tahu ya kan, buat apa? Area pantulan gitu, kayak kotak gini ya. Ini area namanya base ya. Dia mantul-mantul di sini dan tidak turun lagi, kita boleh beli di bawah gitu supaya bisa naik ke atas lagi. Kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk ESA ya, lebih ke swing, apalagi kondisi IHSG kurang bagus nih, mungkin bakal jelek. Untuk trading harian sih menurut saya bagus. ESA tuh beli, naik jual, beli, naik jual. Bisa mual-mual kayak BBB juga lah. Mending Lanjut deh. BBYB aja aku Ben Ya daripada BBB. ESA. Saya sih sudah nggak punya ESA dulu ya. Aku juga nggak punya ESA. Aku jujur kan terus aku ESA. Saya waktu itu sempat yang ARB tiba-tiba naik di katrol gara-gara ada MSCI itu ya. Nah, saya jual di sana tuh. Sudah jual dulu ya, sudah jual dulu di sana. Ini support udah jebol, jadi kita belum tahu nih support berikutnya berapa, nih support udah jebol semua. Lanjut dulu ya. MTMH kok Ben. Dari Bro Arozi ya. Ya dari Kak Arozi. MTMH Intinya nya kalau gimana? scalper ya, mau apapun kondisinya tuh selamat deh, pasti selamat. Yang nggak selamat tuh yang nginepin barang di Porto pasti selalu was-was dengan kondisi market ya. MTMH saya nggak ada insight sih deh ya, karena di pucuk. Jadi buat yang belum punya ya jangan beli lah ya. Karena saya nggak punya info A1 gitu yang menjamin, wah dia pasti ke 3000 gitu. Saya jujur nggak punya ya. Saya jujur nggak punya insight A1 untuk saham ini. Ntar saya minum dulu. Tenggorokan saya agak unwell hari ini ya, jadi mungkin nggak bisa lama teman-teman. Nah saya harus simpan suara untuk besok mau live trading lagi. Konten saya di TikTok kena take down mulu, pusing gua. Entah kenapa, kena take down, kena take down. Nih, kena take down lagi, padahal saya sudah bikin nih kontennya. Dihapus karena aktivitas ilegal dan barang yang diatur. Gak tahu gara-gara apa, bingung saya. Dikit-dikit kena ban, dikit-dikit kena ban. Ben nggak bayar pajak sih. Heran saya. Belum lagi FYP, udah kena ban. Aduh. Lanjut deh. MTMH saya belum punya insight ya karena ini kalau secara support Fibo apa resisten Fibo 2700 ya secara support Fibo. Ini kan barangnya Ciptadana ya. Ciptadana masih beli ya, KI ya, masih beli, masih akumulasi gitu dan akumulasi cukup banyak ya. Kalau kita lihat. Jadi saya belum ada insight apa-apa sebenarnya sejauh ini. Apakah dia bisa ke 2700 ataukah dia turun dulu ke support 2200 sampai 2300 ya, itu support ya. 2200 sampai 2300. Resisten Fibo, secara Fibo tuh ada 2700 gitu. BRMS, oke. Dari siapa nih? Kak Diana Tali, oke. BRMS. Tadi bagus-bagus aja tenggorokan saya tiba-tiba sakit ya. Rix kayaknya bagus. Iya, Rix nih andalannya Pak Apus biasanya. Barangnya fundamental ya kalau Rix ya. Support masih sama ya, 200 sampai 212 untuk BRMS kayak gitu. Dan dia tepat kemarin closing ya menolak 210. Kemarin ada yang nanya kok boleh nggak ambil 210 BRMS. Sebenarnya boleh-boleh aja karena kemarin disupport ya. Kita lihat apakah besok terjadi pantulan. Tapi kalau besok merah lagi turun gitu menjebol 200, I think keluar dulu lah ya karena bisa turun lagi daripada support 200 kayak gitu. Karena kondisi IHSG-nya yang tidak baik-baik saja seperti itu ya. Jadi kalau jebol 200 ya keluar dulu. Nanti baru lihat lagi kondisinya untuk BRMS. Gitu aja ya Kak Diana Natali, CC Diana. YLS kok Ben. Bro Yesaya, oke, YLS, ayo let's go. Kemarin saya lihat ada akumulasi deh kayaknya ya. Tapi nggak jadi break. Kemarin itu ada yang buang barang ya, CMG ya buang barang itu, yang akumulasi ya retail-retail lucu ya.
Kalau ini barang kan barang kompetisi ya, saham kompetisi. Jadi sentimennya bukan karena berita ataupun yang lain-lain, tapi karena kompetisi aja. Besok kalau tidak mantul daripada 210 buang. Saya buat ya. Besok kalau tidak mantul dari 210 buang aja ya. Kebaca nggak? Ini kok dare sih, aduh, ketik aja salah-salah aja. Besok kalau ILS ya, Ayo Let's Go ini tidak mantul daripada, kebaca nggak sih? Nah, besok kalau tidak mantul dari 210, kenapa sih handphone anjir? Besok kalau tidak mantul dari 210 itu buang aja ya. Handphone. Susah amat mau Minta diganti fokusin aja. dong. Saya kalau live pakai iPhone itu suaranya yang jelek. Kena buang dua-duanya handphone nih. Ini pakai Xiaomi nih. Xiaomi. Itu aja lah ya intinya ya, resisten ada di 250 ya. Nah, resisten ada di 250 ya Allah. Padahal ada barang bagus. Lanjut ya. GZCO gimana kok? Coba ada yang tanya GZCO tuh. Di kolom komentar ya teman-teman ya. Biar bisa di-mention. Ini dari Coba yang nanya GZCO di kolom komentar deh biar ini. Laba Suli Amar Koben. Wow. Ini deh, GSC Laba deh. itu GSC. saham harian ya, saham scalpingan ya. Amar kemarin sih jebol support menurut saya. Gesco juga jebol support ini. Banyak yang Gisco udah jebol. Kemarin saya bilang supportnya di 181 ya, kalau jebol buang aja dulu. Untuk Gesco bisa potensi turun lagi besok. Amar sih sejauh ini masih patah tren ya, patah tren kayak gitu. Supportnya juga di sini supportnya. Mungkin menurut saya bakal turun ke posisi ini dulu ya. Kemarin kita udah jualan soalnya di sini nih. Amar kita udah jualan ya. Amar hari itu menu hari apa gitu. Ntar saya coba cek dulu ah. Di premium Amar hari itu ini nih. Ini menu Amar tanggal 7 ya. Ini tanggal 7 Amar. Menu premium nih ya. Amar ya. Amar tanggal 7 ya. Target kita 340, 356. Itu udah capai ya. Jadi saya nggak punya insight apa-apa lagi untuk Amar karena ini sampai nih high-nya 356. Tepat ya nih. High-nya di 356 untuk Amar kayak gitu. Jadi sekarang supportnya maybe akan ke 268 dulu lah ya. Ada 264 deng. Sabar. 260 support 260 sampai berapa nih? 280. Ada buangan banyak ya dari retail sebenarnya ya, dari EP. Yang akumulasi masih Samuel If ya. Jadi ini mau isu di tanggal segini nih untuk si Amar. Tanggal 11 Juli ya. Jadi supportnya masih ke 260 sampai 280 untuk Amar ya. Padahal Investri baru akuisisi di 280. Iya. Ini sih ada berita kemarinnya diborong kayak gitu. Kita nggak tahu. Mungkin apakah akan terjadi penurunan karena ini volume bandarmologinya cukup banyak ini. Kelihatan nggak sih? Buangannya cukup lumayan lah ya. Ya menurut saya akan potensi turun dulu ya sampai ke 260 atau 280. Puji Tuhannya kita di grup sudah pada cuan ya hari itu.
apakah bakal baru ada pantulan kayak gitu di bawah. Bonus ya, itu aja untuk Amir, untuk Bro Amir ya. TRJA, TRJA ya. TRJA ini ya, mungkin targetnya menjemput gap 250 260 dulu lah kalau TRJA ya. TRJA gitu support ada di 200 sampai 220. Untuk ini Pak Dokter nih kayaknya, Dokter Sudibyo ya. Itu aja untuk TRJA. Lanjut. Dari Kak Yogi ke band Saratoga. Ada yang nanya nih Abah, Ko Anton buat di ini ya, di kolom question ya. Nanti saya coba jawab ya. Karena hari ini saya live nggak bisa lama, jadi mungkin besok pagi ya. Yang hari ini nggak kejawab, besok pagi jam 8 saya sudah start di TikTok ya, kayak gitu. Saratoga hati-hati sih ya, hati-hati. Jujur hati-hati aja Saratoga, ini bisa jebol ini. Kalau besok nggak mantul. Agak mengerikan kalau besok tidak terjadi pantulan gitu ya. Kemarin yang kita harapkan adalah terjadi pantulan di area 3200. Jadi kalau besok tidak mantul dari 3200, dia bakal menguji support lagi di 3000 ya. 3000 sampai 3100 kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah bakal jebol jadinya. Hati-hati ya, ada potensi jebol juga kalau lihat kondisi IHSG yang kayak gini. Jadi yang swing Saratoga, jangan sampai ini Saratoga jebol daripada support 3000 ya. Kalau jebol saya bisa turun ke bawah nih, bisa ke 2800-an. Ya. Bisa ke bawah kalau jebol ya. Jadi ini pola inilah namanya kita belajar apa namanya tuh? Elliott wave ya. Gelombang dari kita lihat tarik candle-nya. Tapi kalau ketahan masih di sini mungkin bisa bagus ya, masih naik lagi. Kayak gitu. Lanjut. Antam. Dari topik nih, Antam. Soben kita sampai jam berapa ini? 9 lah ya. 9 lah. Antam ya, ini hati-hati nih. Antam udah jebol daripada support trendline-nya nih. Jadi ingat, saya pernah ngomong Antam was-was pada bisa terjadi pola yang kayak gini nih. Mirip banget nih, pola jebol ya. Jadi kadang ya, misal contoh, saya kasih contoh kebetulan tadi ingat ESA sama GZCO ya. Jadi ketika suatu saham itu jebol daripada support kuatnya, maka orang bakal panik selling kan. Semua orang tahu area support gitu. Semua orang pasti punya view yang sama terhadap suatu saham ya. Kita ngomongin suatu saham tuh jebol daripada support kuatnya dengan volume yang kuat. Kita lihat nih. Ya, dia jebol dengan volume yang kuat. Pasti ketika telah terjebol itu bakal naik kenceng sekali. Lihat nih Antam ya. Terjadi juga di saham DKFT kalau teman-teman yang pernah ngikutin. Saya sih selamat ya, jujur selamat dari DKFT. Teman saya nggak selamat dari DKFT, dia cut loss di 115. Hari ini kenceng lagi naiknya ke atas. Jadi suatu saham yang biasa jebol daripada support kuatnya. Ya, nih. Ya. Itu DKFT waktu itu kan posisi masih uptrend ya. Begitu tiba-tiba jebol, semua orang di sini pada panik sell ya, cut loss pasti. Ini teman saya ikutan cut loss di area sini nih, area 115. Habis itu dia naik kenceng nih. Kemarin sampai high-nya hari Kamis 150 kayak gitu. Jadi suatu saham yang patah tren ya, mungkin kayak GZCO gitu, begitu dia patah tren, spare waktunya sebulan untuk menuju ke naik ke atas lagi gitu. Ini menurut saya DKFT udah turun juga ya. Kalau ada yang nanya, kebetulan DKFT kebetulan saya buka ya. Ini saya sudah gambar. Pas banget dia terpantul turun lagi setelah menyentuh ini support trendline yang waktu itu. Kan jadi area resistnya ya. Pas banget dia mantul ke bawah. Jadi turun lagi. Ini saya gambar di tanggal berapa itu sudah saya gambar ya, arah turunnya. Jadi kalau Antam tadi yang nanya Antam bro topik ya. Jadi kalau besok nih jebol di 2250 ya. Jelek sih menurut saya. Kenapa? Jebol supportnya. Habis bagi-bagi dividen pula ya kemarin ya. Jadi combo penurunannya. Kalau bisa dibilang ini polanya adalah
pola segitiga descending ya, descending triangle kayak gitu. Jadi kalau dia jebol daripada 2250 mungkin bisa turun lagi. Itu untuk Antam ya. Lanjut. Ini nanyanya banyak banget. Budi Koben dari Kak. Oh, dari Cici nih. Budi ini tricky banget ya. Jadi suka mengecoh ya. Ini saya bikin nih. Intinya kalau nanti besok ya jebol daripada supportnya kayak gitu ya. Ini jebol ya. Ya mungkin turun dulu ya. Jadi jelek nih si Budi. Supportnya ada di 20 sebenarnya. Jadi kalau dia sudah jebol nih ya, nggak kelihatan ya MA 50 ya. Mungkin bisa jual dulu ya. Karena Budi kalau udah jebol nih biasanya jelek nih. Itu aja untuk Budi ya. Kalau jebol 220 ini jelek sebenarnya. Budi Doremi. Nah, Ya besok kalau tidak ada pantulan ke atas, berarti ini barang jelek. Tapi kalau masih terjaga di base ya, bisa jadi masih lanjut. Tapi kalau nggak mantul berarti jelek ya. Yang nggak kejawab teman-teman besok ikutan di TikTok aja ya jam 8 pagi ya. Analisa di TikTok biasa lebih cepet, nggak selambat saya di Instagram. Karena di situ rame banget yang nanya tuh kayak keroyokan gitu. Saya ngeri ya. Medco ya. Wow. Terlihat seperti mau turun ya. Ya deh ya. Kalau sekilas lihat terlihat mau turun ya. ya. Ini udah Kalau sekilas lihat. overbought. Jadi kalau dia jebol daripada 570, menurut saya dia jelek ya. Tapi kalau terpantul daripada 570 sampai 5 at least katakanlah saya buat dulu ya. Supportnya 570 sampai 580. Untuk Medco kalau sampai dia mantul di area ini bisa bagus. Tapi kalau tidak mungkin bisa jelek ya. Nah, ini untuk Medco ya. Saya harus cari view yang bagus biar bisa di screenshot nih. Gak mau fokus ya. Coba gak dijauhin Koben. Tuh, padahal udah bagus loh tadi. Tuh. Dah. Untuk Medco ya, Medco itu kalau dia terpantul daripada 570 sampai 580-nya berarti masih bisa lanjut naik ke 700. Tapi kalau tidak mantul ya jelek menurut saya. Ini barang swing ya, barang swing itu agak tricky. Saya jarang main di Medco, Elsa gitu ya, jarang. Karena untuk harian nggak cocok, saya lebih suka yang harian tuh kayak Raja ya. Pergerakan hariannya bagus. Dibandingkan Elsa Medco nggak cocok untuk harian lah, nggak cocok untuk trading harian, dia lebih cocok ke swing sebenarnya. Itu aja untuk Medco. Dari Kak Yellow. Jeffrey. Yellow. Bro Jeffrey Krismania, oke yellow kita lihat cek ya, yellow. Nah yellow besok boleh dipantau nih ya. Jadi kalau tidak jebol dari 100, tidak jebol dari 100, bagus, potensi naik. Tapi kalau jebol ya jelek ya. Ini aja kalau untuk apa namanya, yellow, kelihatan nggak?
Yellow itu kalau tidak jebol daripada 100 bagus ya. Pasti ada potensi naik, tapi kalau jebol ya nggak bagus. Itu aja untuk yellow ya. Ini barang yang paling cocok untuk apa? Untuk scalpingan, lagi zaman-zamannya kompetisi nih, cocok nih. Ya, jadi kalau dia bisa tidak break dari 100, copetin aja masih bisa. Tapi kalau dia jebol jangan ya. Jelek berarti. Dia bisa turun sampai 95. Toleransi penurunan itu 95. Ya, 95 sampai 100. Kita aja untuk yellow. Dari Kak Hari, Copex. Copex kemarin saya bilang kalau jebol daripada 600, dia pasti turun dulu ya. Kelihatannya jebol daripada 600, jadi bakal potensi turun sih menurut saya nih. Turun ke berapa? 500, 520 ya. Ini supportnya nih 490, 15. Jadi mungkin ada area pantulan. Turun dulu gitu, Copex turun dulu ke 500. Nah, ke area sini lah ya. Karena ada naik kenceng bet nih. Jadi bakal turun dulu untuk Copex ya ke area ini supportnya ya 490, 515. Untuk support Copex. Kalau udah punya di atas ya kita lihat, kalau ini jebol ya boleh buang, tapi kalau yang sudah beli di sini sudah kena trailing stop nih ya. Trailing stopnya di 600 sih kalau saya. Jadi kalau sudah jebol di 600 saya buang biasanya ya. Kalau untuk yang swing panjang, I don't know. Kalau yang mau cari aman silahkan take profit kalau sudah beli di bawah-bawah ya, di area 300-an baru area-area breakout. Tapi kalau untuk yang scalping kan mungkin kita bisa tunggu di area-area ini 490 sampai 515 kalau ada pantulan ya. Boleh kita gas lagi. Kalau masih bagus trennya ya. Lihat. Digi kemarin ARB lagi. Kemarin saya bilang kalau bangun dari ARB bisa kayak PTDU. Ternyata yang bangun PTDU. Nah, ini sudah ARB 3 hari nih. Supportnya ada di 70 ya. Support 70 75. Kita lihat besok ada pantulan nggak nih? Kalau besok ada pantulan di area ini, gaskan aja ya. Bagus berarti. Tapi kalau nggak ada pantulan ya jelek. Oke? Sudah tahu lah siapa yang buang ya di Digi ya. Tekim INKP sih bagus sih. Ini lagi bau-bau mau breakout ya, ini swing ya. Nih catat ya, kalau breakout ini Tekim INKP ya, ini INKP-nya dulu. INKP target resistance adalah 8.500 sampai 8.700 gitu. Swing panjangnya di 9.200 berapa ini? 9.200 sampai 9.500 tuh swing panjangnya ya. Dekatnya 8.500 sampai 8.700 gitu aja untuk INKP. Itu udah dibahas kok Wendy. Gesco belum nggak? Ada yang nanya nggak Gesco? Gesco Intinya udah jebol tadi. 181 jelek kemarin ya, bisa turun lagi. Ini GCCO banyak yang nanya ya. Saya sekilas saja ya. Kemarin ada buangan, udah tahu lah yang buang siapa ya. Ini nih. Nih. Yang buangan kayak gitu. Supportnya udah jebol ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk buangan dulu. Kemarin yang dia ngomong Esa sama Gosco dia bilang patah tren gitu ya. Saya harap kemarin ada pantulan, ternyata memang tidak ada pantulan secara teknikal kayak gitu. Ada yang nanya kalau punya barang di 200-an gitu gimana? 208 apa 206 gimana?
Saran saya cicil buang separuh karena ini masih bisa turun ya. Turunnya sampai mana? Bisa sampai ke 160 sampai 105. 150 sampai 160 ya, bisa turun ke situ ya. 150. Jadi mungkin kalau mau tambah porsi di posisi ini silahkan aja sih. Walaupun sudah cukup berbahaya ya. Kalau saya sih nggak mau ambil resiko. Kalau yang nggak mau ambil resiko silahkan buang aja dulu karena sudah nih jebol daripada EMA berapa? EMA 50 ya. Kayak gitu biasanya jelek sih. Boleh pertimbangkan untuk buang. Dan kemarin volume buangan dari MG cukup. SI sudah pada jualan ya. Besok ada support ya PSSI gitu, ada support besok. Support di mana nih? 700 besok. Ini ada candle ini biasanya bagus ya. Candle Morning Star nih biasanya. Ada candle kayak gitu, tapi besok bisa kadang-kadang bisa merah dulu ya kalau untuk kayak gitu. Karena yang akumulasi kita lihat ada BK, AK, BK, AK. Nggak banyak-banyak banget sih. Ini support pertamanya di 700, support keduanya di 625. Itu aja ya untuk PSSI. Udah jam 9 kok Ben. Mau berapa pertanyaan? Masih banyak sih sebenarnya. Aku pilih ini yang nanya Adi ya. PTPP boleh nih. Sony Senjaya boleh nih Adi PTPP. Kirain Adi Senjaya. Adi ya, kemarin saya ada lihat Adi breakout, mau coba breakout gitu ya. For swing sih it's good ya bagi saya. Nih, dia mau breakout tapi tidak jadi kan nih. Breakout sebenarnya punya volume. Mau breakout tapi dengan volume. Jadi menurut saya boleh cicil beli yang mau swing sih ya. Ini biasa tanda-tanda adanya pembalikan arah. Kita lihat ya siapa yang beli ya tanggal 8 Juni ya. Kita lihat sama-sama. 8 Juni itu yang beli siapa? Nah, BRI ya. BRI Dana Reksa sama DX. DX apa ya? Saya lupa lagi DX apa. Yang pasti ini broker BUMN. Ya, bisa aja. Untuk swing silahkan Adi Karya swing, jangan cepet ya, 3-6 bulan ke depan ya. Jadi ini dia baru mencoba breakout, pasti bakal retest dulu. Jadi yang mau swing silahkan, yang mau swing ini baru mencoba untuk jebol dari masa downtrendnya kayak gitu untuk Adi Karya. Jadi kalau ditanya Adi PTPP saya jawab Adi Karya aja. Kenapa saya lebih suka Adi Karya? Memang saya lebih suka Adi Karya sama PTPP lah kalau untuk konstruksi berdua ya. Gerakannya sih seirama biasanya. Spread yang lumayan jauh tuh Adi sebenarnya memang ke 1000 dulu gitu ya, lumayan kalau naik dari untuk swing 3-6 bulan ke depan ya. Biasanya akhir tahun baru naik nih. Target saya akhir tahun lah ya. Jadi area for best buy gitu katakanlah 735. Target kita ke 1000 aja dulu. Kok pakai ini anjir, lupa. Pakai price range tuh. Sebenarnya kalau dapat Adi Karya di 735 katakanlah seperti itu ya, angka best buy-nya ya 735 ke 1000 aja. Itu sudah 41% ya untuk kalau swing, katakanlah swing. Lumayan banyak sih untuk swing 41% ya. Dengan target beli area 750, 735 gitu ya. Jadi cicil beli aja kalau swing. Memang untuk di hold 3-6 bulan ke depan. Akhir tahun biasanya manggung. Sepengalaman saya di pasar saham ya, BUMN ini manggungnya akhir tahun gitu. Kayak gitu. Nih kalau kita lihat yang tahun lalu ya. Tahun lalu Adi Karya itu di sekitaran bulan Juli ya, bikin base. Baru muncrat ke atasnya nih, sampai ke area 1200 ya. Ini bulan-bulan Juli. Seperti kayak sekarang lah ya, Juni, Juli gitu ya. Bikin area base ya, mungkin bisa jadi nih area base-nya ya. Dia turun lagi ke bawah. Kok gimana kalau sudah beli dia turun lagi ke 600-an? Ya nanti baru tambah menurut saya. Boleh ya, boleh. Namanya swing, jangan all in ya. Lanjut bisa ke 240-an.
Itu aja untuk hari ini live-nya. Apa masih bisa jawab pertanyaan dua lagi? Ikut Saya aja lihat kok, dulu Ben. ada. Kalau capek besok aja deh. Konstruksian sudah ya tadi ya Charles ya. Saya udah bahas ADI PTPP ya. Boleh swing dari sekarang sih sebenarnya. Terus hampir semua udah kita jawab. Jelas aja kok, Nah, Ben. Dea ada pandangan PNBS nggak untuk grup-grup Panin? Kemarin kan hari Jumat semuanya manggung tuh Panin Group. Saya jujur nggak ada pandangan untuk Panin Group, ya. Saya nggak ikutan. Yang ikutan memang Dea waktu itu di Cevin ya, Clifton Finance, kemudian di PNBN, kemudian di PNIN ya, kemudian di PNLF kayak gitu ya, dan terakhir PNBS. Kemarin di premium kita di grup ada yang dapat nggak PNBS Dea ya kalau nggak salah ya. Ada banyak kok itu. Coba Sebenarnya nih PNBS ini seperti biasa yang akumulasi adalah CP ya. CP itu selalu suka akumulasi di saham-saham yang gocap. Nongol lah jadi. PNBS tuh dia tuh baru break dari sideways-nya pakai lagi. Ini loh ini. Ya, coba deh aja deh analisa PNBS. Saya jujur nggak ada insight apa-apa, tapi kalau kita ukur secara Fibo, coba ya. Ini harus lihat di ya, target saya adalah 90 besok sampai ke 100 berapa nih? 105 ya. Bisa janjiin ya guys. Kalau besok volume-nya dia masih dibeli-beli lagi masih bisa naik. Kalau paling 93 jangan top banget. Ini dulu ya untuk PNBS besok ya. 92 sampai 100. Kita coba cat 5 menitnya, 5 menit. Support 80. Jebol daripada 80 berarti skema gagal ya. 80 sampai 82. Ini saya pakai 5 menitan ya. 5 menitannya 80 sampai 82. Boleh sih pantau opening besok PNBS. Ini saya kasih support untuk besok. Udah gini. Bisa sih sebenarnya dia. Tapi kalau besok pada panik selling ya mungkin koreksi dulu. Saya ngerti banget karakter ECP ya, yang sering main di SQMI, kemudian di saham-saham apa yang gocap-gocapan ya. Aduh, saya lupa lagi CP itu banyak main di. Saya agak males ngikutin si CP potensi closing merah nih besok nih. Ya kalaupun pagi naik potensi closing merah sih besok. Hati-hati aja lah ya. Kalau aku tuh 95 mungkin besok. Coba deh yang apa tadi yang akumulasi CP ya? CP. Kalau aku tuh malah tertariknya BEPS kok, please. BEPS. Saya juga suka BEPS loh. Kayaknya boleh sih besok. Hatta aja lah ya BEPS ya. Saya suka sih BEPS tuh. Nih, dari kemarin dia ada dibeli-beli sekarang. Dek ditanya tuh, mbaknya apakah Michelle Valerie? Apaan tuh Michelle Valerie? Michelle Valerie apa? Aba ada ini ya, ada divergence ya. Saya malah nggak. Kemarin saya juga pikir GZCO ada divergence, ternyata beda deh. Bukan tukang memprediksi sih guys, cuma dilihat dari volume dia beli, terus basis berapa, yang jual itu lebih banyak apa lebih sedikit. Misal yang beli Pak yang naikin si A, nah si A tuh dari volumenya tuh dia jualnya lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Saya nggak melihat ada divergence di Aba sebenarnya. Tarik dia kan udah
Itu semua. Men- Halo. Gitu aja untuk PNBS ya teman-teman ya, besok hati-hati pada potensi closing merah kayak gitu. Kalau jebol support 80 sampai 82-nya. Gitu ya. Tapi kalau ketahan di 83, 82, 81, 82, 83, 82, 83 aman ya. Bisa naik ke 92 sampai ke 100 kayak gitu. Itu yang Itu masih aja kemarin untuk siapa? PNBS. Saya mungkin closing ya. Besok kita lanjut jam 8 pagi ya, Dea ya, jam 8 pagi Bagus nih gitu. Babs nih. Di TikTok saya juga suka Babs, kemarin sudah ada analisa di Jumat, kayaknya sih besok HK aja boleh sih. Ya buat yang sayang bebek, sayang ayam bebek ya, boleh dipantau. Kemarin saya sudah analisa soalnya untuk Babs. Jadi hari ini saya Babs nggak buka kalau lagi, bisa biar saya break aja. 5 Target hari saya kemarin kalau bagus. nggak salah ke 4.800 sampai 5.000 tuh. Bener nggak? Betul. Kalau pengen tahu selanjutnya, join grup premium. Silakan di closing deh ya. Ya, kalau mau lengkap, mau belajar analisa bareng sama Dea, nanti ada di premium tuh ya, teman-teman. Tuh, sabar bareng aku guys. Cukup sekian, thank you ya buat hari ini, banyak banget yang join live-nya kita. Besok lebih amannya WNS dulu, kalau yang bisa scalpingan aja, soalnya kita nggak tahu IHSG-nya besok kemana, belum lagi inflasi dari US juga lagi gede kan itu. Soalnya saya juga Betul, masih betul. belajar. Wait and see dan Daripada scalping aja besok, bener. 1 minggu ke Udah depan, tepat. kayaknya aku lebih ke scalpingan aja gitu. Kalau untuk swing-swing, nanti dulu deh, nunggu base-nya Setuju, dulu. setuju. Ini Setuju banget. saja kemarin 10.50 aja jebol kan itu. Untung aku nggak. Hmm. Thank you Thank you, Kopin. Dea. Sampai Thank you, Dea. Thank you jumpa banget. besok Thank you banget, Dea. lagi. See you guys. Kabar di grup. Bye bye.